Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini saya Fitri Istiqomah dengan NPM 1921010047 akan menjelaskan sedikit materi tentang hukum perdata internasional sebagai nilai ujian akhir semester. Langsung saja yang pertama yaitu pengertian hukum antar kata hukum. Pengertian dari hukum perdata internasional terdapat perselisihan antara ahli hukum yang bahkan hanya dengan membaca judulnya saja. Sumber hukum dari HPI ini sendiri bahkan berasal dari hukum nasional, tidak seperti namanya yang hukum perdata internasional. Disebut dengan HPI karena bukan sumbernya yang bersifat internasional, tetapi hubungan yang ada di dalam itulah yang bersifat internasional. Istilah HPI sendiri sebenarnya menimbulkan beberapa perdebatan, tetapi karena belum menemukan istilah yang tepat dan orang-orang juga sudah paham mengenai HPI ini, istilah HPI ini tetap digunakan. Nama lain untuk HPI adalah hukum perselisihan atau conflict of law. Tetapi daripada itu, istilah yang tepat untuk hukum perselisihan adalah choice of law. Istilah lain yang tepat untuk menggambarkan HPI adalah HATA atau hukum antar tata hukum. Hukum perselisihan adalah aturan yang mengatur tentang peristiwa yang memuat dua atau lebih aturan, kaidah, sistem, subsistem yang berbeda. Juga yang termasuk dalam aturan hukum ini seperti hukum antar golongan, hukum antar adat, hukum antar waktu, hukum antar wewenang, juga hukum pidana internasional. Kemudian ada titik-titik pertalian. Titik-titik pertalian atau titik taut adalah hal-hal atau keadaan yang dapat menunjukkan adanya kaitan antara fakta-fakta yang ada di dalam suatu perkara dengan suatu tempat atau sistem hukum yang harus atau mungkin dipergunakan. Untuk mengetahui hukum apa yang harus diberlakukan di dalam menyelesaikan perkara-perkara yang mengandung unsur asing, hakim harus mencari titik taut ada atau berkaitan di dalam masalah HPI tersebut dengan melihat kepada titik-titik pertalian yang ada. Titik pertalian primer merupakan titik taut yang menentukan bahwa peristiwa tersebut merupakan HPI. Domisili merupakan pengertian menurut hukum. Di samping domisili juga terdapat tempat kediaman atau residen atau tempat beradanya seseorang secara de facto. Dapat juga melahirkan soal-soal HPI. Di samping domisili yang merupakan pengertian yuridis, terdapat titik taut primer lain yang dikedepankan pengertian de facto di mana seseorang berdiam sebagai tempat kediamannya atau residen. Tempat ini adalah di mana sehari-hari yang bersangkutan dianggap mempunyai kediamannya, di mana ada rumahnya, di mana ia bekerja sehari-hari. Di situ adalah residen dari orang ini. Tetapi di mana dilangsungkannya perbuatan hukum atau perjanjian disebut lex loci auctus, lex loci contractus merupakan faktor yang menentukan akan hukum yang harus diberlakukan. Letaknya suatu benda merupakan titik taut yang menentukan hukum harus diberlakukan atau lex reside. Untuk benda-benda tetap berlaku ketentuan bahwa hukum dari tempat letaknya benda itu adalah yang dipakai untuk hubungan-hubungan hukum berkenaan dengan benda itu. Tetapi bukan saja untuk benda-benda tetap berlaku asas lex reside ini, juga untuk benda-benda bergerak di bidang HPI. Diterima secara umum bahwa lex reside lah yang berlaku. Lex locution adalah asas yang melihat bahwa hukum yang berlaku dari suatu perjanjian adalah tempat di mana suatu perjanjian dilaksanakan. Asas ini berangkat dari asas locus regit actum, namun peranannya jarang digunakan. Asas lex locution sendiri sebenarnya variasi dari penerapan
Regit aksum yang fungsinya untuk menyelesaikan permasalahan. Kontrak yang mana dalilnya adalah tempat pelaksanaan perjanjiannya adalah tempat yang lebih relevan dengan kontrak dibandingkan tempat perbuatan perjanjian. Selanjutnya ada prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili. Prinsip nasionalitas yang bertitik berat pada segi personalia yang merupakan prinsip yang menentukan bahwa hukum-hukum yang berhubungan dengan status seseorang, WN dan atau WNA, erat hubungannya dengan orang-orang tersebut. Oleh karenanya, hukum nasional orang tersebut yang ditentukan oleh kewarganegaraannya, melekat dan mengikuti kemanapun seseorang pergi. Sedangkan prinsip domisili bertitik berat pada segi teritorial, menentukan bahwa semua hubungan orang yang berkaitan dengan soal-soal perorangan, kekeluargaan, warisan, atau status personilnya ditentukan oleh domisilinya. Semua negara Inggris yang disebut common law, adapun alasan-alasan pro-prinsip kewarganegaraan sebagai berikut. Yang pertama, prinsip ini paling cocok untuk perasaan hukum seseorang. Kedua, lebih baik permanen dari hukum domisili. Ketiga, prinsip kewarganegaraan membawa kepastian lebih banyak. Adapun alasan-alasan pro prinsip domisili sebagai berikut, yaitu pertama, hukum domisili ialah hukum di mana yang bersangkutan sesungguhnya hidup. Yang kedua, prinsip kewarganegaraan seringkali memerlukan bantuan domisili. Yang ketiga, hukum domisili seringkali sama dengan hukum sang hakim. Yang keempat, cocok untuk negara-negara pluralisme hukum. Kemudian ada penunjukan kembali atau renvoi. Renvoi adalah penunjukan kembali kepada sistem hukum yang semula menunjuk. Renvoi terjadi disebabkan karena di dalam penentuan status personal negara-negara di dunia yang ada menganut asas domisili dan asas nasionalitas, renvoi akan timbul ketika hukum asing yang ditunjuk lex fori menunjuk kembali kepada lex fori tadi atau kepada sistem hukum yang lain. Persoalan renvoi berkaitan dengan persoalan prinsip nasionalitas atau prinsip domisili dalam menentukan status persoalan seseorang, terutama terjadi karena adanya perbedaan prinsip yang dianut nasionalitas atau domisili di berbagai negara. Selanjutnya, kualifikasi. Kualifikasi adalah melakukan translation atau penyalinan daripada fakta-fakta sehari-hari dalam istilah-istilah hukum. Fakta-fakta ini dimasukkan dalam kotak-kotak hukum, kelas-kelas, ruang-ruang, atau kamar-kamar, atau bagian-bagian hukum yang sudah tersedia. Ini yang merupakan kualifikasi dari fakta-fakta atau classification of fact. Pentingnya masalah kualifikasi di bidang HPI lazimnya dibahas suatu perkara yang telah merupakan cause célèbre, yaitu perkara Rosa Anton versus Bartolo yang telah diputuskan oleh Mahkamah Banding Aljazair kolonial Prancis pada waktu itu pada tahun 1891. Persoalannya penting yang muncul dalam persoalan kualifikasi HPI pada dasarnya adalah berdasarkan sistem hukum kualifikasi dalam suatu perkara HPI harusnya dilakukan. Adapun beberapa teori kualifikasi yaitu teori kualifikasi lex fori menurut hakim, teori kualifikasi lex causa, lex fori yang diperluas, teori kualifikasi bertahap, primer dan sekunder, dan kualifikasi otonom. Selanjutnya ada ketertiban umum. Contoh-contoh ketertiban umum yaitu masalah perbudakan, kematian perdata, larangan perkawinan, Nazi Jerman, alasan-alasan perceraian, dan nasionalisasi tanpa ganti rugi. Ketertiban umum dipakai seirit mungkin. Hal ini hanya jika diperlakukan sekali sebagai ultimatum redium. Boleh dipakainya ini jika terlalu banyak dipergunakan lembaga sederhana umum ini. Kita bisa dicap sebagai penganut resist rezim. Ketertiban umum internasional adalah kaidah-kaidah yang bermaksud untuk melindungi kesejahteraan negara dalam keseluruhannya.
Kaidah-kaidah yang membatasi kekuatan ekstrateritorial dari kaidah asing. Kaidah-kaidah yang termasuk ketertiban umum intern adalah kaidah-kaidah membatasi kebebasan perseorangan lebih luas dari ketertiban umum internasional. Terhadap istilah ketertiban umum internasional terdengar kecaman karena sesungguhnya yang dikehendaki bukan untuk menjelaskan bahwa ketertiban umum ini bersifat internasional, tetapi sesungguhnya bahwa ketertiban umum bersifat tidak lain daripada nasional. Selanjutnya, penyelundupan hukum dan ketertiban umum. Persoalan ketertiban umum, public order, dan persoalan hak-hak yang diperoleh versus right adalah beberapa persoalan pokok HPI yang berkaitan dengan pertanyaan tentang sejauh mana suatu forum harus mengakui sistem hukum atau kaidah hukum asing atau hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum asing. Artinya, kedua masalah itu dapat dianggap sebagai pendekatan yang berbeda terhadap persoalan yang sama dalam HPI, yaitu persoalan sejauh mana sebuah pengadilan berkewajiban untuk memperhatikan, menaati, dan mengakui keberadaan hukum asing sebagai akibat adanya unsur-unsur asing dalam suatu perkara. Penyelundupan hukum adalah kaidah-kaidah hukum asing kadang-kadang dikesampingkan dan menggunakan hukum nasional atau sebaliknya untuk keuntungan atau tujuan tertentu. Lembaga penyelundupan hukum dapat juga dilihat dalam hubungannya dengan masalah hak-hak yang diperoleh, bahwa penyelundupan hukum justru bertentangan dengan hak-hak yang diperoleh. Karena pada penyelundupan hukum, kaidah-kaidah asing dikesampingkan dan hukum nasional dipergunakan. Tetapi pada hak-hak yang diperoleh, kemudian tentang pilihan hukum. Nah, pilihan hukum merupakan hukum mana yang akan digunakan dalam perbuatan suatu kontrak. Para pihak yang mengadakan perjanjian dagang berhak melakukan kesepakatan tentang pilihan hukum atau choice of law dan pilihan forum, choice of forum, yang berlaku bagi perjanjian tersebut. Pilihan hukum tidak dapat diberlakukan jika bertentangan dengan kepentingan umum, order public, dari lex fori yang merupakan penyelundupan hukum. Pilihan hukum hanya dapat dilakukan terhadap kelompok Shack-Horman dari suatu sistem hukum tertentu, bukan ke arah Colson norm. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya renvoy. Suatu pilihan hukum hanya dapat dilakukan untuk mengatur hak dan kewajiban yang timbul di dalam suatu kontrak, bukan untuk mengatur validasi pembentukan dari suatu perjanjian. Selanjutnya tentang persoalan pendahuluan dalam bahasa asing, yaitu forget inside freak adalah keputusan terakhir dari suatu persoalan HPI yang diajukan di hadapan hakim suatu negara, tergantung dari pemecahan terlebih dahulu daripada suatu persoalan lain. Forget di Jerman, indical question, dan primary question di Inggris. Persoalan-persoalan pendahuluan dalam praktek jarang terjadi dan hakim pun tidak sering mempertimbangkannya. Hal ini disebabkan karena harus ada 3 syarat, yaitu pertama, bahwa dalam suatu persoalan HPI harus dipergunakan hukum asing. Kedua, bahwa HPI asing bersangkutan harus lain hasilnya daripada kaidah-kaidah HPI forum sang hakim. Yang ketiga, bahwa kaidah material dari kedua style bersangkutan juga harus berbeda adanya. Kemudian ada tentang penyesuaian. Istilah hukum perdata internasional merupakan terjemahan dari istilah-istilah asing seperti international privilege, yaitu dari Belanda, international free rights dari Jerman, private international law dari Inggris, atau droit international privé dari Prancis. Istilah-istilah yang banyak berasal dari tradisi hukum Eropa kontinental ini kemudian diterjemahkan menjadi hukum perdata internasional. Setiap kali apabila terdapat persoalan yang dikaitkan kepada 2 atau lebih style hukum yang berlainan,
timbullah keharusan untuk melakukan penyesuaian ini. Tidak semua penulis HPI memperhatikan persoalan-persoalan penyesuaian, disebabkan antaranya karena pertimbangan bahwa masalah ini tidak lagi termasuk HPI, disebabkan tugas HPI ialah hanya menemukan hukum yang harus diberlakukan, dan hal ini sudah terlaksana dengan menunjuk hukum asing bersangkutan pada saat timbulnya persoalan-persoalan penyelesaian ini. Dan terakhir, tentang timbal balik dan pembatasan. Timbal balik mempunyai suatu lingkungan berlaku yang umum, yakni diperlakukan terhadap seluruh luar negeri, terhadap semua negara-negara asing. Sebaliknya, pembalasan dibatasi terhadap negara-negara tertentu yang secara melawan hukum telah melakukan perbuatan yang harus dibahas. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembalasan ini tidak demikian luas lingkungan berlakunya. Pembedaan antara syarat timbul balik dan pembalasan ini dapat dilihat pula misalnya dalam cara ambil ke mukanya. Timbal balik menghendaki terlebih dahulu pembuktian daripada adanya persamaan oleh negara asing yang bersangkutan, yang baru setelah itu diberikan persamaan. Tetapi sebaliknya, pada pembalasan lebih dahulu terjadi persamaan yang dihentikan apabila dibuktikan kelak adanya perlakuan yang tak sama oleh negara asing bersangkutan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Maaf bila ada salah kata, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.